Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, setelah kita belajar membaca, kita coba tajwidnya ya. Gak usah takut, gak usah khawatir, dan gak usah bingung. Ya namanya belajar, kita baca secara perlahan tajwidnya ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim nih. Ya pokoknya kalau ada pemanjang berarti pendek, qasar, satu ketukan ya. Ini domah dengan waw mati. Ini domah. Ini kan domah nih ya. Ini domah. Ini nih ya. Ini domah tuh. Dengan waw mati kan matobi itu 3 ya. Domah dengan waw mati. Kalau ada kasroh nih baris bawah dengan ya mati, ya sukun. Ada lagi juga nanti fathah dengan alif. Tuh, 3 ya matobi itu. Mad itu ada 3. Ini mad itu ada 3. Ini ya. 1 tuh ya. Domah dengan waw mati. 2 fathah dengan alif. Ini ya fathah dengan alif. 3 kasroh dengan ya mati. Itu urutannya boleh mana dulu aja ya. Gitu. Jadi itulah yang dikatakan mad tabi'i ya. Mad tabi'i bacaan panjang. Emang ada mad yang lain? Ada nanti, ada mad asli, ada mad badal, ada mad silah qasirah gitu ya. Itu ada mad tamkin, banyak mad itu. Itulah yang dikatakan cabang. Cabang ya. Buku hijaunya dimiliki, jangan lupa ya. Karena mad-madan ini agak sulit ya, yang tersulit setelah makharijul huruf ya, belajar itu, tentang huruf. Makharijul huruf agak lumayan jelimet ya. Nah, mad-madan ini juga sama. Tapi nanti mad badan ini walaupun susah bisa diperingkas, bisa dipermudah. Nah tentang mad badan ini ada di buku hijau mulai halaman 33. Hukum mad itu ada mad tabi'i, ada mad far'i. Mad itu ya, mad itu bacaan panjang. Jadi mad far'i ini nanti dibagi 13. Ada mad wajib muttasil, mad jaid munfasil, mad arid disukun, mad badal, mad iwad, itu ya hingga 13. Itu di halaman 33. Nanti kita bahas ya. Nah ini mad tabi'i. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi apa? Mad tabi'i. Dzu-nya pendek qasar. B-nya juga pendek, bukan pesek, pendek ya. Pendek. A'udzu billah, ini lafaz Allahnya dibaca tipis. Dibaca tipis. Nah, dibaca tipis itu berarti tarkik ya. Tarkik, kuehkik, tarkik ya di sini. Jadi di sini ini tarkik. 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 Tipis ya. Lawannya tarkik, tebal tabkhim. Lawannya itu tabkhim ya, itu tipis. Tebal tabkhim, tata taglid ya, tabkhim itu tipis tebal ya. Nah ini tarkik, kuehkik. A'udzu billah tuh kenapa dibaca tipis gitu kan? Kenapa dibaca tipis? Karena ini sebelum lafaz Allah ini berbaris kasroh ini ya. Karena sebelum lafaz Allahnya itu ini berbaris di bawah. Tuh ya. A'udzu billah, jangan a'udzu billah. A'udzu billah. Nah ini la-nya ini mad asli. Walaupun ada bilang yang mad tabi'i, iya itu juga sih, cuman saya bedakan. Karena mad tabi'i itu tadi ya, domah dengan waw sukun, waw mati. Itu fathah dengan alif, kasroh dengan ya mati, itu mad tabi'i. Ini mad asli. A'udzu billahi minasy, ini alif lamnya alif lam syamsiyah.
alif lam yang tidak dibaca. Ya, alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Ini alif sini ya. Di sini alif lam syamsiah. Syamsun matahari ya. Samsiah. Alif lam syamsiah. Itu ya, alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah adalah alif lam yang tidak dibaca. Gampangnya nih. Karena di atas alif lam ini tidak ada tanda baca, tuh ya. Ini di atas alif lam ini tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Ini di atas alif lam ini tidak ada tanda apa-apa, kosong tuh, kosong ya. Beda nanti dengan alif lam qamariyah. Alif lam yang dibaca di atasnya ada sukun, ada tanda baca. Ini sama ya alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Karena setelah alif lam bertemu huruf syamsiah itu shin. Itu ya. Gampangnya untuk mengenal alif lam syamsiah itu di atas ini tidak ada apa-apa ya. Di atas ini tidak ada apa-apa, kosong tuh ya. Tuh kosong, tidak ada apa-apa. Alif lamnya tidak dibaca. A'udzubillahi minasyai nanti harpulin. Nah, kenapa alif lam syamsiah nanti dibuka di buku hijau mulai halaman 10, 11, 12 ya tentang alif lam. Karena setelah alif lam bertemu huruf syamsiah itu shin. Ciri gampang alif syamsiah di sini tidak ada tanda apa-apa, tapi ada tasdid tuh ini cirinya. Tuh. Jadi gampangnya dari sini nyambar ke sini. A'udzubillahi minasy. Tuh, ini karena ini tidak dibaca, ini tidak ada tanda, seakan-akan tidak ada. Kok ada? Kok ditulis? Nah, itu ada nanti pembahasannya ya. Itulah bahasa Arab ya. Itu ada yang dibaca sama yang enggak dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir. Tonya matobi'i patah dengan alif. Syaitonir alif lam syamsiah. Ro-nya tebal. Di buku hijau tentang ro ini ya, ro di buku hijau ada di halaman mulai 25 ya tentang membaca hukum ro. Ro tipis dan tebal. Gampangnya sih ya, ro tebal kalau barisnya di atas, tipis kalau barisnya di bawah. Tapi nanti ada yang ro-nya itu mati. Nah, sebelum ro mati, di barisnya di mana? Di bawah apa di atas? Itu mirip dengan lafaz Allah, tipis tebal ya. Ji-nya ini matobi'i, kasrah dengan ya mati. Ini yang saya katakan matobi'i yang menjadi panjang, yang menjadi berubah menjadi mad arid lisukun. Apa tuh? Ya ini matobi'inya menjadi mad ya, mad arid mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun, mad arid lisukun. Mad tabi'i yang bertemu satu huruf hidup dihentikan. Mad tabi'inya mana? Ji. Itu ya, mad tabi'inya mana? Ji. Mad tabi'i ini, ji ini, nah ini mad tabi'inya ini. Mad tabi'i tuh ji. Ketemu satu huruf hidup. Jika berhenti membacanya seakan-akan di sini ada tanda sukun, seakan-akan kan dalam bunyi tapi tidak dalam tulisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ada ya, sama seperti listrik ya, listrik itu kan nggak bisa dilihat. Nah, tiba-tiba kalau dipegang ada setrumnya gitu kayak gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hitam, pendek semua ya. Nah ini sama seperti bahasan tadi. Ini lafaz Allahnya dibaca tipis, tarkik. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah. Tarkik ya.
Nah, di buku hijau dilihat di halaman 31 ya. Itu ada bagannya, ada penjelasan 31 32 ya. Tentang membaca lafaz Allah cuma 2 lembar di buku hijau. Kenapa tipis? Karena didahului oleh kasroh ya lafaz Allahnya. Kalau didahului oleh patah atau doma tebal tafkhim. Bismillah lahnya mad asli, ini alif lamnya alif lam samsiah, rohnya dibaca tebal karena baris di atas ya. Karena baris di atas. Rahma mahnya mad asli, mir alif lam samsiah, rohnya tebal tafkhim. Ini salah ya, penulisan ini salah. Tapi ini mungkin seni aja. Hai matobi'i yang bertemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala tuh gitu ya. Kadang-kadang orang yang baru belajar ini kenapa dibaca panjang kan ada alif. Iya alifnya kan ada barisnya. Yang panjang itu kalau alifnya tidak ada baris. Ini ada baris. Sa'ala ini kadang-kadang bingung ini apa tanda begini. Sa'ala oh gitu. Lain. Ini bukan tanda baca tapi tanda panjang, tanda baca untuk memanjangkan. Kenapa terjadi? Karena ini mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat, ya. Mad tabi'i bertemu hamzah satu kalimat, makanya menjadi mad wajib muttasil, itu ya. Ini. Jadi di sini mad wajib muttasil muttasil ittisal nyambung. Mad panjang wajib dibaca panjang, muttasil karena ittisal karena nyambung satu gabungan satu kalimat. Nah di buku hijau bisa dilihat di halaman 38 nomor 1. Makanya belajar sama saya insya Allah pinter, bukan hanya pinter, insya Allah bisa ngajar. Karena apa? Kita mau ngajar itu harus ada referensi yang kuat, harus ada bersanad. Ada bukunya kok jelas, jadi bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, jadi bisa diajarkan kepada yang lain. Makanya insya Allah ya miliki ya buku hijaunya, infaknya 150.000, lebih boleh nyumbang ya untuk pembangunan kita, pesantren kita, untuk sarana dan prasarana boleh. Nanti saya kasih buku hijau sama ringkasannya, sama A-I-U-B-nya, sama buku hijau. Ada buku hijaunya, di buku hijau mad wajib muttasil itu lebih jelas ya. Apa itu mad wajib muttasil? Nanti kalau saya menjelaskan terlalu jauh, karena untuk pemula pusing, nanti kita bahas buku putih ya. Ini buku hijau. Jadi insya Allah infak 150.000 sudah dapat 2 buku sama ringkasan sama yang lain-lain gitu ya. Insya Allah berkah lah ya. Mau lebih Pak Ari ngasihnya, alhamdulillah ya gitu. Mau lebih mah nggak usah pelit ya untuk suatu kebaikan, karena memang sarana dan prasarana yang memerlukan biaya gitu kan. Karena kita tidak ada yang nanggung, negara nggak membayar kita, enggak ya, ini ikhlas karena Allah aja, hamba-hamba Allah yang membantu itu ya. Sa'ala sa'ilun, lun ini domah. Nah ini kita hapus dulu. Ini domatain, ini ya. Ini domatain tuh. Ini domatain, ini domatain ini ya. Ini domatain doma 2. Itu kayak dilihat kayak wanita cantik, kayak mata ya ini. Padahal ini sebetulnya domah gitu ya. Domah gitu domatain atau doma 2. Ada juga kalau cetakan Timur Tengah domanya begitu 2 ya, gitu domah. Nah ini domah ya, domatain atau 2 domah. Nah nanti akan kita bahas ya, karena nanti ada patah 2, patah tain, di bawah kasroh 2, kasroh tain, di atas domah 2, domah tain. Domah tain itu tulisnya ada yang begitu, ada yang begitu. Tapi ini cantik domanya ya. Ini kayak domanya kok gitu ya, harusnya kan gitu.
dan gitu. Ini mah kayak apa ya? Tapi itu domatain versi buku Quran ini ya. Gitu. Nah, domatain banyak orang yang tertipu. Domatain ketemu mim, bukan ya, bukan ketemu mim. Tapi yang benar ini domatainnya doma 2 atau tanwin ini ketemu ba. Tuh ya, ketemu huruf ba. Nah, domatain ketemu huruf ba hukumnya iklab. Coba dilihat buku hijaunya ya, buku hijau tentang iklab. Pak Ari bingung. Ya ini kan udah praktek istilahnya ya, praktek dalam surat. Ada juga nanti pembahasan tersendiri tentang idhar, tentang idgham. Ada di YouTube saya ya, banyak itu. Sampai 7.000 film ya, alhamdulillah. Coba dilihat lagi. Kalau nggak ketemu nanti minta tolong sama saya. Ada ya di YouTube-nya tentang pembahasan hukum nun mati atau tanwin. Tapi tidak apa-apa, nggak ada salahnya miliki buku hijau. Di halaman 21 iklab tuh. Iklab ialah bila nun mati atau tanwin. Tanwin itu tadi ya, tanwin itu 3. Bisa patah 2, kasroh 2 atau doma 2. Ini doma 2, kasroh 2 di bawah, kasroh di atas, patah 2. Bila tanwin nun mati atau tanwin ketemu ba, itu ada iklab di halaman 21 ya. Nun mati atau tanwin menghadapi atau bertemu ba. Nah, bunyinya kan sa'ala sa'ilun, bunyinya kan bunyi N ya. Kalau dilatenkan kan bunyi huruf N, bunyi huruf N. N ini berubah jadi bunyi M gitu loh. Jadi jangan salah ya. Ini bukan M ini untuk membantu aja. Maksudnya bunyi N-nya berubah menjadi M. Sa'ala sa'ilum tuh leng, tapi ada bindengnya. Mirip ihfas sapawi, mirip nun mati atau tanwin ketemu fa ya, mirip-mirip bunyinya agak bindeng gitu. Sa'ala sa'ilum bi'ada, danya matobi itu patah dengan alif, gampang ya, mulai nyambung ya. Bi'ada bima, ini ada tanwin, ini ada tanwin lagi, kasrotain. Tanwin itu 3 ya, tanwin itu 3. Di atas patah 2, patah tain itu 2. Di bawah kasroh 2, kasroh tain, di atas domah tain. Itu tanwin. Sama seperti kita punya anak 3. Ada si patah 2, patah tain, ada kasroh 2, kasroh tain, ada domah 2, domah tain. Itu ya. Ini kasroh tain ketemu wa, jadi idgham bi gunnah. Nah, tentang idgham bi gunnah ada di halaman buku. Saya udah lama nih nggak megang buku ini. Ya Allah, ya Rabbana ampuni aku. Ya Allah, punya ilmu kok nggak dimanfaatkan ya. Saya juga takut nanti karena orang yang punya ilmu tidak memanfaatkan ilmunya, disiksanya lebih dulu daripada penyembah neraka, penyembah berhala ya. Naudzubillah. Itu saya bukan nggak mau ngamalin, habis nggak ada yang mau belajarnya. Saya mau suatu hari nanti ada orang-orang yang datang ke sini ya, belajar ke taklim di sini, di lantai 2, di lantai 3. Ini alhamdulillah ya. Hamba-hamba Allah banyak yang membantu membangunkan. Tapi sekarang mungkin gara-gara corona waktu itu tertunda. Nah, bolehlah nanti kita ramaikan lagi ngajinya lagi ya. Mau lewat TikTok online boleh, mau lewat Zoom boleh, mau lewat WhatsApp, WA boleh, mau datang boleh. Insya Allah ya. Karena pada Zoom nggak dipakai lagi karena orang muridnya nggak ada ya. Jadi Zoom kan harus berbayar ya setahunnya 3.300.000 kalau nggak salah. Ya buat apa ya kita pakai Zoom kalau nggak ada. Ya mudah-mudahan ke depan rame lagi. Itu ya, ini idgham bi gunnah. Wa-nya ini patah dengan alif matobi'i. Ingat ya, matobi'i itu kan patah dengan alif, kasrah dengan ya mati, doma dengan wau mati. Dilihat buku hijaunya di halaman 33 tuh. Makanya pinterlah belajar sama saya. 33 ada madnya, 34 penjelasan mad. Mad itu patah dengan alif, doma dengan waw mati, kasrah dengan ya mati itu ya. Itu hurufnya tentu huruf yang berbaris. Baris patah, baris kasrah, baris doma. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Madari disukun? Enggak bisa. Karena madari disukun itu syaratnya harus 1 huruf ya. Madnya ketemu 1 huruf. Ini madnya ketemu 2 huruf. Ini kan ada
kaf, ada ini waqi'. Kalau begitu apa dong? Wa-nya mad tabi'i, ki-nya qasar, pendek. Ini pendek. Tuh. Jadi enggak boleh sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi'. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh karena qasar, pendek. Itu ya. Yang boleh yang terjadi itu kalau madnya ketemu satu. Nanti ya setelah ini ada yang mad tabi'i ketemu satu. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Nah jadi itu aja ya. Gampang kok kalau udah belajar sesuatu apapun segalanya. Kalau nggak belajar mah susah. Ada juga yang belajar tetap susah, tapi ya minimal kita menggugurkan kewajiban karena belajar Quran itu wajib ya, apalagi dengan tajwidnya. Lil pinternya nggak wajib, yang penting belajarnya. Lil ini hukum lamati. Hukum lamati nggak ada di buku hijau, nanti di buku putih ya dibahas. Itu idhar. Mau dicatat boleh. Lamati ketemu lam dan ro itu idhar. Lamati ketemu lam dan ro itu idgham. Kebalik ya, mirip idgham bila gunnah. Lamati ketemu selain lam dan ro itu idhar. Gitu ya, nanti dibahas di buku putih. Lil ka mad asli, lil kafiri, rinya mad tabi'i, kasrah dengan ya mati itu ya, kasrah dengan ya mati. Lai lin fathah dengan ya mati. Harusnya kan ya mati ini jadi mad tabi'i kalau sebelumnya kasrah. Nyambung enggak? Nih ya. Ini ya mati akan menjadi panjang. Tuh, ya mati akan menjadi panjang kalau apa? Kalau sebelumnya kasroh. Ini kan lil kafiri itu sebelumnya kasroh. Kalau sebelumnya fathah enggak jadi panjang tapi jadi diptong. Jadi huruf lin, harful lin. Harful lin itu apa? Huruf berbaris fathah dengan ya mati atau waw mati. Itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan a dan i enggak mungkin panjang jadi ai. A dan u enggak mungkin panjang jadi au. Itu ya, harful lin. Nanti cikal bakal jadi madlin itu ada di halaman 42 nanti dibahas. Madlain nomor 10 ya, halaman 42. Yaitu waw atau ya mati sesudah huruf berbaris fathah serta diiringi sebuah huruf yang hidup. Nah, itu jadi madlin itu nanti ini bisa jadi madlin nih. Lil kafirina lais. Kalau berhenti itu karena huruf linnya bertemu satu huruf hidup dihentikan. Karena berhenti membacanya berarti di sini seakan-akan ada sukunnya. Seakan-akan ya, bukan ada, berarti seakan-akan di sini ada sukunnya ya, di sini akan ada sukunnya. Di sini ada sukunnya. Tuh ya. Kalau dihentikan jadi lil kafirina lais, jadi mad lain kalau berhenti. Tapi nggak mungkin lah ya orang baca di sini berhenti di sini, orang sedikit lagi. Jadi di sini harfulin aja. Lil kafirina laisa lahu ini marsilah qasirah ya. Marsilah qasirah gitu. Jadi patah berdiri adanya di alif mad bada, adanya di hadomir, ini hadomir mad silah qasirah. Selain di alif dan di hadomir itu nanti mad asli. Nah itu ya. Mad silah itu ada di halaman 42 ya. Halaman 42 nomor 11. Marsilah. Marsilah ada dua macam. Ada marsilah qasirah, ada marsilah tawilah. Qasirah toh qasir pendek, tawilah panjang. Jadi kalau punya bukunya mah gampang ya. Walaupun kadang-kadang parik kecepatan nih kan ada bukunya, tinggal diulang-ulang lagi. Belajar itu harus ada motivasi. Kadang-kadang kalau belajar sendiri udah semangat, setan mengganggu ya. Udah budar lagi. Nah, tapi kalau udah belajar bersama seperti ini biasanya cepat. Itu ya, ada di halaman 42 tuh. Ini marsilah qasirah. Lil kafirina laisa lahu da-nya ini patah dengan alif. Patah dengan alif berarti mad tabi'i. Ya, dafi' ini sama dibaca pendek, enggak mungkin panjang. Enggak mungkin jadi mad arid disukun. Dafi' gitu. Karena syaratnya mad arid disukun harus ada mad atau mad tabi'inya ketemu satu. Ini ketemu dua huruf. Jadi enggak jadi mad arid disukun, enggak jadi panjang. Itu ya.
minallahi dzil ma'arij. Ma'arij. Minallah, lafaz Allahnya dibaca tebel, tafkhim. Kalau tadi kan tarkik, ini tebel. Tebal, tebal, apa sih tulisannya ya? Tebel, tebal. Itu tafkhim. Nah, ini tebal ya. Atau tafkhim, lawannya tarkik. Tafkhim, tebal, taglid. Ada di halaman 33 ya. Benar kan 33? Udah lama ini nggak belajar. Hampir setahun saya nggak belajar buku ini ya. 33. Bukan. 31. 32 ya. 33 tadi tentang mad kan. Itu. Kenapa lafaz Allah ini dibaca tafkhim, dibaca tebal? Karena didahului oleh patah. Ini itu patah ya. Oh gede amat ya. Didahului oleh fathah ini ya. Ini karena didahului oleh fathah. Mana fathah ini? Bukan patah hati ya, fathah. Fathah ini fathahnya salah ya, panjang. Nggak ngaruh ya. Mau panjang mau pendek dibacanya tetap aja pendek. Kan kadang-kadang mina, kenapa panjang? Ini panjang tandanya. Ya tetap aja ini nggak ngaruh ini. Kayak ini tuh. Ini panjang, ini pendek, tetap aja bacanya sama gitu ya. Ini mungkin ini seni penulisannya. Itu. Ini ya. Minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Lafaz Allahnya dibaca tafkhim tebal karena didahului oleh patah. Didahului oleh patah ini ya. Didahului oleh baris di atas. Bisa patah bisa domah. Kalau didahului oleh kasroh tipis tarkik. La-nya mad asli, minallahi dhi-nya mad tabii yang enggak jadi panjang. Mad tabiinya enggak jadi panjang karena ketemu sukun atau ketemu alif lam qamariyah. Tadi kan ada alif lam samsiah ya, alif lam yang tidak dibaca. Kenapa? Cirinya karena tidak ada tanda apa-apa. Di sini ada tanda baca. Tuh ya. Karena ada tanda baca maka dibaca. Itu alif lam qamariyah. Lihat lagi buku hijaunya ya. Atau di YouTube saya nya tentang bahasan alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Alif lam qamariyah karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu mim. Huruf qamariyah ada 14. Ibaghi ajaka wa khofakimah. Samsiah pun 14 ya. Itu dilihat ya. Minallahi dzil matobi'i patah dengan alif ma'arij. Rinya kosar. Rinya juga tipis karena barisnya di bawah. Rij ini huruf qalqalah. Qalqalah itu ada di halaman 46 ya. Coba lihat 46 benar? Oh iya 46 47 ya. Ini qalqalah. Qalqalahnya kayak mati suri ya. Kan kematian itu ada dua. Maksudnya ada seseorang yang sudah wafat, sudah meninggal, sudah dikubur, dikober, itu permanen ya meninggalnya kan. Ada juga yang meninggal, dia ternyata hidup lagi. Nah ini seperti ini. Ini bisa meninggal, bisa meninghoy, bisa mati hurufnya kalau dimatikan. Tapi juga bisa hidup kan kayak mati suri gitu ya, mati hidup lagi. Nah apabila berhenti membacanya seakan-akan ada sukun, nah ini maka jadi qalqalah kubro. Minallahi dzil ma'arij. Qalqalah kalau dihentikan membacanya. Kalau berhenti membacanya. Tapi kalau nggak berhenti membacanya ada qalqalah nggak? Kalau seseorang nggak mati, nggak dimatikan disebut almarhum almarhumah, ya enggak, tetap aja gitu. Minallahi dzil ma'arij diterusin dengan ayat berikutnya. Itu ini qalqalah kubro apabila berhenti membacanya. Karena ini bagian dari huruf qalqalah yang 5 ya. Di halaman 46 47 tentang qalqalah. Qad bujadin atau baju di toko. Minallahi dzil ma'arij. Itu baru ayat 3 ya. Nah, ini bagian pertamanya. Mudah-mudahan. Kemarin saya sudah bikin surat Al-Mu'minun, udah capek-capek bikin gagal. Mudah-mudahan ini enggak ya. Ada saran, ada kritik, ada kemauan, Pak Ari saya mau surat ini, mau ini.
jangan sungkan disampaikan ya. Selama saya mampu insya Allah ya saya coba, saya bantu. Kalau nggak mampu ya gimana lagi. Silakan hubungi di 0812. Nah ini nomor saya ya. Nomornya dari dulu ini ya, nggak ganti-ganti ya. Gitu. Karena kalau diganti takut ada jamaah yang nyari saya susah. 0812 828 7881. Oh, di sini nggak apa-apa nyebutin nomor handphone. Kalau di TikTok, nggak boleh langsung di banned. Nggak tahu kenapa TikTok itu ya. Di sini mah boleh tuh 0812 828 7881. Mudah-mudahan saya bisa live di TikTok atau di YouTube ya, biar bisa karena kalau live kan bisa lebih leluasa gitu ya, bisa bertanya juga ibu dan bapak. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.